Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Garibu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadli. Rawahu Muslim. Wal muqarabah al-qasdu allati la ghuluwa fihi wala taksir. Was-saddad al-istiqamah wal isabah. Wa yataghammaduni yulbisuni wa yasturuni. Qala al-ulama makna al-istiqamah luzumu ta'atillah ta'ala. Qalu wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nidhamul umur wa billahi taufiq ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa radhiya. Al-istiqamah, ma makna al-istiqamah? Luzumu ta'atillah, melazimi taat kepada Allah. La taat ini ada yang disebut melaksanakan perintah, ada yang bagian meninggalkan larangan. Istiqamah selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah melanggar, enggak pernah meninggalkan wajib. Ada istiqamah. Bukan istiqamah itu istiqamah di shaf ketiga sampai mati. Itu bukan istiqamah, goblok itu. Harus ada peningkatan. Jangan istiqamah di shaf ketiga, dari shaf 3 naik ke shaf pertama. Sebetulnya begitu. Ini ndak istiqomah itu di shaf ketiga. Ini istiqomah di sini shaf ketiga sampai mati. Ini bukan istiqomah ini. Ini bukan istiqomah. Dia ta'akhur kok. Dia mempertahankan untuk mundur. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu luzumut ta'ah. Peningkatan taat ya otomatis lebih afdol. Bukan berarti taatnya enggak meningkat itu istiqomah namanya. Enggak begitu. Keliru. Baik. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta." Siapa yang diperintah ini? Rasulullah diperintah. Ya Muhammad, istaqim kama umirta. Nabi disuruh istiqomah. Istiqomalah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ini ada di surat Hud ayat ini. Fastaqim kama umirta. Ada dua di sini riwayat. Riwayat pertama, Nabi pernah menyatakan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Nabi itu kelihatan tetap muda, nggak kelihatan tua ya. Tapi Nabi itu ada ubannya sedikit. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ada beruban Anda?" Maka Nabi menyatakan, "Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan yang semisal surat Hud." Pertama ada menyatakan karena di dalam surat Hud itu diceritakan azab Allah, sehingga Nabi kepikiran tentang adab itu kalau terjadi pada umatnya, sampai akhirnya membuat beruban pikirannya karena khawatir terhadap umat, sehingga Nabi beruban. Kalau kita kan beruban karena mikir utang yang belum kebayar itu. Yang kedua, karena di situ ada perintah fastaqim kama umirta. Nabi mikir istiqomah ini perintah yang enggak gampang ini. Ini perintah yang luar biasa ini. Itu membuat Nabi SAW sampai berubah. Gitu. Fastaqim kama umirta. Karena itu jangan dianggap perintah istiqomah ini adalah enteng, nggak semua orang bisa mampu. Minimal jadi wali, minimal itu. Kalau orang sudah istiqamah ini. Nah, nanti disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah, aku beriman dengan Allah. Tapi nggak cukup dengan itu. Tsummas taqamu, kemudian dia istiqamah selalu melaksanakan wajib, meninggalkan yang haram, luzumut ta'ah, selalu taat kepada Allah. Ini satu dalil bahwa iman itu enggak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah saja bas. Tapi iman itu menuntut setelah kamu mengucapkan rabbunallah, kamu harus taat kepada Allah. Allahumma istaqamu. Lah jika
iman ini dibarengi dengan amal, tentunya amal yang makbul, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka yang memadukan antara iman dan istiqamah dari itu. Khususnya ada sebelum orang tadi dalam sakaratil maut, para malaikat akan turun. Ini dalil bahwa para malaikat itu masih berhubungan dengan manusia, tapi bukan membawa wahyu. Bukan membawa wahyu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat di sini apa tugasnya dari Allah? Untuk menghibur hatinya orang istiqomah ini. Karena orang kalau sudah mau mati, ada 3 hal yang paling berat jadi satu. Pertama, sakitnya sakaratul maut. Tangan kita ini kalau kecepit, itu saraf di tangan kita ini yang rusak. Gimana kita ngerasakannya? Sampai mulut menjerit, kemudian mata menangis. Berhari-hari, kadang-kadang cokot-cokotnya nggak hilang. Ini rusak, bukan mati. Kalau kita masuk ke rumah sakit, ada orang kena sakit jantung. Gimana kamu lihat keadaannya? Ada yang kena sakit ginjal, sakit paru-paru. Tahukah kamu, ketika kamu dalam sakaratul maut, seluruh tubuh kamu ini sakit. Gangguan di jantung, di paru-paru, di ginjal, ada di perut, ada di otak, ada di mata, ada, semuanya sakit. Anda bisa bayangkan sakit yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran setelah kamu mati. Ya apa? Kuburan kamu jadi apa? Gimana keadaan kamu ada di mahsyar? Yang ketiga, yang kamu tinggal keluarga kamu, anak-anak kamu, berat kamu tinggal istrinya kamu. 3 hal yang jadi satu. Mikiri anak aja sudah sumpeknya setengah mati. Mikiri masa depannya kita untuk setahun yang akan datang sudah bingungnya setengah mati, apalagi mikiri untuk di akhirat. Di sini orang yang menyatakan qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang istiqamah ini yang menyatakan beriman dan istiqamah, tatanazzalul malaikah, nanti ketika saat itu para malaikat diperintahkan turun oleh Allah, turun kamu, hibur mereka. Suruh menyatakan alla takhafu wala tahzanu, hei hamba Allah yang istiqamah, jangan kamu takut ya. Jangan kamu susah. Jangan kamu takut tentang masa depan kamu. Coba kuburan kamu, mahsyarnya kamu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih daripada kamu tinggalkan anak kamu, keluarga kamu. Wala tahzanu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sekarangnya saatnya kamu bahagia, bukan susah, bukan takut. Wa absyiru bil jannah, sekarang kamu itu seharusnya berbahagia bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Wis gak usah takut, gak usah susah, senengo karena kamu itu sudah mendapatkan surga, sudah dijanjikan sama Allah untuk kamu. Allahu Akbar. Kemudian bagaimana malaikat lebih lagi menenteramkan. Nah terus siapa yang perhatikan mereka, anak-anak kami? Nanti gimana nasib kami ada di kubur, sama siapa nanti yang bela kami? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami para malaikat Allah siap menjadi penolong kamu, pembantu kamu, bekengi kamu di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah. Ini malaikat yang jamin. Kira-kira kalau misalnya udah kamu tinggal aja, keluarga kamu saya yang perhatikan, saya yang jamin. Misalnya raja begitu. Wah, alhamdulillah sudah tenang kalau begitu saya. Dah, jangan khawatir, kamu saya kawal, kata polisi. Tidak ada satupun yang akan bisa mengganggu kamu. Alhamdulillah, aman saya. Para malaikat menyatakan, jangan khawatir, keluarga kamu, masa depan kamu, jangan khawatir. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu Akbar. Kemudian Allah menyatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nanti ada di surga apa yang jadi seleranya kamu, dikasih oleh Allah. Pingin apa? Dikasih. Nanti pingin apa aja dikasih. Anak pingin sate,
kambing misalnya datang, enggak pakai minta. Matashtahi anfusukum, enggak pakai minta. Langsung datang. Walakum fiha ma tad'un ma taz'umun, dan bagi kamu apa yang kamu aku. Itu milikku, istana itu PN. Itu berlian tak ambil PN. Walakum fiha ma tad'un. Kenapa? Nuzulam min ghafurur rahim. Saatnya kamu dijamu oleh Allah. Nuzulam min ghafurur rahim. Ini semuanya gambaran bagaimana hebatnya orang istiqomah. Istiqomah itu berapa tahun sih kita nih? Kalau mulai balik, kalau umurnya 60 tahun cuma berapa tahun. Tapi yang dapatkan ini semuanya, saat malaikat-malaikatnya jadi backing kita. Backing kepada kita. Karena itu, jangan kita main-main, Iman sudah ada, alhamdulillah. Tinggal istiqomahnya aja. Kita akan mendapatkan ini semuanya nantinya. Baik. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah dan mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada bagi mereka rasa takut karena udah dapat jaminan, dan tidak ada bagi mereka rasa susah karena sudah dapat jaminan pula. Kenapa mereka tidak takut dan tidak susah? Ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang menjadi penghuni surga. Seberapa lama di sana? Sementara berapa tahun? Khalidina fiha, selama-lamanya di dalam surga yang begitu nikmat. Apa yang mereka dapatkan? Dari apa? Sababnya apa sehingga mendapatkan begitu hebat di surga kok selama-lamanya, nikmat selama-lamanya, enggak pernah sakit selama-lamanya, seneng selama-lamanya? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balas daripada apa yang telah mereka lakukan di dunia, karena selalu taat kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Abi Amr Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam." Katakan kepada aku di dalam ajaran Islam gaulan dengan satu kata. La as'alu anhu ahadun ghairak. Aku enggak perlu tanya lagi kepada selainmu, seorang pun selainmu. Ya Rasulullah, aku mau tanya, kasih ucapan yang singkat, enggak perlu tanya lagi dah. Enggak perlu tanya lagi kepada selain kamu. Ini top ini ya. Jadi ilmu, segala ilmu ini, kasih ucapan tapi jangan panjang-panjang, sedikit, gampang diapal, mencakup semuanya, nggak perlu tanya lagi sama yang lainnya. Insya Allah inti hafal sebentar lagi nih. Apa? Nabi menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, terus taat kepada Allah, jangan berubah-ubah. Wis. Ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mari ngono taat toh. Kalau kita kan enggak, ana beriman sama Allah tapi tetap minum khamr. Amantu billah tapi tetap berbuat haram. Ya mana mungkin itu akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Wis. Nah, ini tidak perlu ditanya lagi sudah, nggak perlu tanya lagi ini orang sudah. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Garibu, tengah-tengahlah kamu, jangan keterlaluan. Kalau amal jangan keterlaluan. Sholat sekali sholat langsung 700 rakaat, tapi setelah itu tobat sampai mati nggak sholat. Jangan. Garibu, yang tengah-tengah, yang sekiranya tidak sampai kamu berat, tapi
tidak kamu juga ngentengken. Garibu. Apa ini? Wasaddidu, dan istiqomalah kamu terus menerus. Amalan tadi itu yang tengah-tengah tapi terus menerus istiqomah. Wa'lamu, ketahuilah, annahu lan yanju ahadun minkum bi amali. Sesungguhnya tidak akan selamat ahadun minkum, seorang di antara kalian semua, karena sebab amalnya. Jangan kamu mengandalkan amal. Wah, tak sholati sampai ireng. Badu'eh misalnya. Wah, tak zikiri, kemana-mana tasbihnya diputer terus. Yang tengah-tengah, tapi terus menerus. Kenapa? Tidak ada manusia itu selamat karena sebab amalnya, tapi karena sebab rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, Anda juga ya Rasul. Anda ini yang beramal juga enggak selamat bukan dengan amal Anda. Salatnya Nabi, zikirnya Nabi. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku Nabi pun bukan selamat karena amal. Tapi apa? Illa an yataghammadiyani Allah birahmati. Hanya saja Allah itu meliputi aku dengan rahmatnya. Ya rahmat Allah yang membuat aku selamat, kata Nabi. Kalau mendapatkan rahmat Allah maka dia selamat. Terus apa hubungannya amal? Amal itu tidak ada jaminan kamu selamat. Cuma amal itu tugasnya kamu kepada hamba Allah. Karena itu jangan mengandalkan ibadah kamu, tapi jadilah orang yang selalu fakir membutuhkan rahmatnya Allah. Paham nih ya? Jadi kalau orang itu mengandalkan amal, seberapa amalnya kamu itu? Saya mau tanya, kalau kamu dinilai sholat kamu. Seandainya sholat zuhur dihargai 5.000, ada yang mau bayar? Kalaupun seandainya ada yang membayar 5.000, umurnya kamu 100 tahun, setiap hari kamu mendapatkan 25.000 kali sekian hari, bisa beli surga. Beli sendal surga nggak cukup. Karena itu yang membuat kamu selamat masuk surga itu adalah bukan amal kamu. Kenapa? Amal kamu itu murah. Tapi Allah itu menerima yang tidak berharga amalnya kamu diganti dengan surga, itu karena rahmatnya Allah, bukan amal kamu yang diandalkan, tapi rahmatnya Allah. Kamu ngasih puhung sama raja, dikasih sama raja 1 miliar, kira-kira apa nilainya kamu? Gara-gara puhungku harga 1 miliar, gitu? Enggak. Karena rahmatnya raja itu kasihan dengan kamu, ngasih kamu uang 1 miliar, bukan puhungmu yang berharga. Jangan kamu nilai, jangan mengandalkan puhung untuk mendapatkan 1 miliar. Tapi rahmatnya raja, begitulah kamu terhadap jika beramal untuk Tuhan kamu. Jangan meyakini amal kamu itu hebat, berharga. Lah, rahmat Tuhan kamu. Kamu beramal untuk mendapatkan rahmat. Begitu maksudnya. Baik. Terus dengarkan baik-baik. Karena itu tidak ada orang dari itu dikatakan masuk surga dengan amal, enggak. Tapi dengan rahmat Allah. Cuma begini, masuk surga dengan rahmat Allah, nanti ada di surga derajat itu akan dibagi sesuai dengan amal, gitu loh. Masuk surga dengan rahmat, nanti ada di surga akan dibagi tingkatannya manusia disesuaikan dengan amal. Karena itu Allah menyatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun.
Masuklah surga. Kalau kamu masuk surga, masuklah surga, ambil kenikmatan surga sesuai dengan apa yang kamu amalkan di atas dunia. Jadi nanti ada di dunia itu ada kelas-kelasnya. Ya sama dengan perumahan, ada perumahan sederhana ya. Ada perumahan itu, ada yang perumahan lux begitu. Surga juga begitu, ada tingkatannya. Cuma rendahnya surga itu hebat. Ya, rendahnya surga itu adalah hebat. Cuma ya gitu, mau nggak mau sama-sama punya rumah, tapi kalau sangat sederhana dengan rumah yang kelas eksklusif, ya nyesel. Ya Allah, nanti gini aku rek. Kenapa aku nggak di sana? Salahnya kamu. Di dunia lebih banyak lupa daripada taat. Ya mana mungkin akan disamakan dengan orang yang 100% taat dengan orang yang 10% taat. Ya mana mungkin? Karena itu nanti di surga itu banyak orang nyesel. Nyeselnya di surga kenapa? Padahal semuanya nikmat. Karena kalah tingkatannya dengan temannya. Kalah tingkatannya dengan temannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan tentang istiqomah sebagaimana yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang namanya manusia, kita semuanya pasti berproses. Kita dulu sebagai seorang anak, kemudian menjadi seorang yang dewasa. Setelah dewasa kita menjadi tua dan nantinya kita akan menjadi lansia, Ustaz. Nah, keistiqomahan yang kita kerjakan semasa kita dewasa ataupun ketika kita berada di pondok pesantren dulu, pastinya tidak akan sama dengan apa yang akan kita istiqomahkan ketika kita sudah tua ataupun lansia. Nah, di dalam hal ini juga yang perlu saya tanyakan, apakah istiqomah di dalam hal waktu itu juga menentukan. Ketika kita masih belum sibuk bisa melaksanakan istiqomah sholat duha pada jam 8, kemudian kita bekerja di suatu pabrik atau instansi di jam 8 itu adalah jam efektif, Ustaz. Sementara kita bisa mengerjakannya mungkin di pagi hari sebelum jam 7 misalnya. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Itu sudah dijawab ya dalam Al-Quran ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun ghair maqtu'. Illa ladzina amanu wa amilus shalihat apa gitu? Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar aku Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, kuat, kaki bisa berjalan, mata melihat. Ahsan taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah menjadi ahsan taqwim kuat, menjadi asfal safilin, tambah kurang, kakinya tambah ngreweli. Kemudian matanya tambah bureng. Paham ya? Kulitnya tambah mengkeriput, kekuatannya tambah melama, sampai asfal safilin nanti entek kabeh wis itu. Terus gimana ibadahnya? Yang asalnya banyak akhirnya enggak kuat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal soleh ketika masa itu falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tidak terputus terus. Jadi ketika dia sudah tidak mampu, berkurang tetap mendapat pahalanya ketika dia mampu. Tepat bapaknya kalau mampu. Ya, karena itu kalau malas ketika itunya, terus aku kepingin maca Quran hatam. Biar nih filmnya hatam, ya udah. Da ajrun ghairu mamnun itu ismun. Ya, tapi tidak mamnun insyaallah ismunya. Ya, terus yang kedua apa tadi itu? Udah, itu aja. Waktu sholat duha tentunya begini, jangan kamu katakan jam 7
itu istiqomah jam 7 terus. Lah kalau bisa lebih afdolnya ya rub'un nahar jam 9 misalnya, anggap itu jam 9 atau jam 8, ya itu lebih afdol. Lah jam 7 dirubah menjadi jam 8 berarti enggak istiqomah. Ya enggak, itu kan Anda ada peningkatan. Sama dengan istiqomah sedekah 10.000. Kalau 100.000 enggak istiqomah berarti. Ya enggak begitu, lebih ahsan afdol. Istiqomahnya berubah jadi 100.000. Ada peningkatan amal itu bukan berarti merubah istiqomah.